Kekurangan vitamin D3 tadi waktu awal pada pertemuan Dr. Best 4 tablet, bukan kapsul, 4 tablet Bapak Aryan. Pada tanda-tanda kekurangan vitamin D3 itu salah satunya adalah alergi. Teman-teman yang alergi udah pasti karena kekurangan vitamin D3. Entah karena kekurangan vitamin D3 atau karena alerginya hadir kemudian kekurangan vitamin D3. Memang tuh mereka tuh kayak ayam dan telur loh Kak, nggak tahu siapa yang duluan, ayamnya atau telurnya gitu. Mereka tuh sangat terkoneksi Kakak. Jadi teman-teman yang alergi, eksim, eksim, dermatitis, alergi nggak cuma di kulit ya, misalnya alergi konjungtivitis, matanya berair-air terus, kemudian rinitis, dingin sedikit langsung bersin-bersin, itu juga tuh rinitis, alergi, asma, itu mah juga alergi Kakak ya, itu pasti karena terkorelasi karena kekurangan vitamin D3. Jadi sebenarnya benar ini anjuran dari dokter spesialis anaknya Kakak ya, waktu anak Kakak alergi, kemudian Kakak minta dilakukan uji lab, salah satu uji lab yang dilakukan adalah vitamin D3. Bisa juga Kakak periksa cek darah untuk memeriksa IgE atau eosinofil, itu juga biasanya mengalami peningkatan pada kasus alergi gitu. Tapi vitamin D3 udah pastilah Kakak ya, oke. Teman-teman, itulah kenapa ini 8,3 loh, apa 8,7 kok, mohon maaf kalau aku salah, tapi tadi 8, ya. 8, itu rendah ya teman-teman. Walaupun anak-anak itu juga optimalnya itu tuh minimal di 20. Tapi kalau di dalam functional medicine, kalau kalian mau merasa badan kalian tuh enak, mantep, cakep gitu ya, level vitamin D3 itu minimal di 80 sampai 120. Itu kategori badan enak kalau dari sisi aku. Tapi memang untuk beberapa dokter mungkin bilang, oh itu mah bahaya gitu. Jadi memang perbedaan pendapat itu memang ada. Silahkan disesuaikan nih geng, sekalian mau ikut pendapat yang mana gitu. Nah, alerginya anak Kakak Shikin itu 8,3. Itu rendah karena memang tadi ada korelasinya. Sehingga kayaknya itu ya, alergi itu kayak itu bukan sesuatu yang besar. Ada mungkin teman-teman yang berpikir gitu, alergi itu kayak bukan sesuatu yang besar loh dok, tapi dia itu silent Kakak ya. Tiba-tiba jeder. Kalau misalnya alergi kronik dibiarkan terlalu lama, itu bisa menurunkan level vitamin D3. Semakin rendah level vitamin D3, semakin kemungkinan imunitas kita itu semakin terganggu. Jadi imunitas itu ada dua ya gengs, ada imunitas inet, itu yang dari lahir kita tuh memang sudah dibekali dengan yang imunitas inet, ada yang bawaan. Bawaan itu merupakan imunitas yang kita bentuk sendiri dari pola makan kita, kemudian tuh dari manajemen stres, pola hidup, kecukupan tidur, kemudian tuh suplementasi, itu juga berpengaruh. Itu adalah imunitas yang kita ciptakan. Nah, dalam sistem imunitas kita itu ada namanya sel T regulator. Sel T regulator ini yang ngaturin tuh, yang meregulasi tuh sistem imunitas kita. Kapan kita harus bertahan, kapan kita harus menyerang. Nah, sel T regulator ini kalau kerja, dia membutuhkan vitamin D3. Kalau misalnya vitamin D3 Kakak itu kerendahan, maka sel T regulator tuh udah nggak oke juga kerjanya. Jadi dia terjadi kegagalan sistem untuk mengidentifikasi. Autoimun tuh kenapa sih teman-teman? Karena kan imunitas kalian tuh lagi ngamuk gitu loh. Dia tuh ngamuk karena dia tuh nggak bisa mengidentifikasi ini lawan atau kawan. Semua itu dilawan-lawanin. Makanya seharusnya imunitas yang melindungi kalian malah menyerang kalian karena dia gagal untuk mengidentifikasi kalau kita dikawan, jangan serang gua gitu. Tapi sama imunitas kalian malah diserang. Makanya autoimun. Yang aturan melindungi malah jadi menyerang. Itu adalah konsep dasar autoimun. Nah, sel T regulator ini kalau kerja membutuhkan vitamin D3. Yang ngatur imun siapa? Tadi sel T regulator. Tapi sel T regulator itu kerjanya itu terkoneksi sama kelenjar timus, terkoneksi sama sistem di usus kita, terkoneksi. Jadi itu memang banyak sekali hal yang berkaitan. Tapi kalau dari sistem tingkat selnya ada namanya sel T regulator dan itu terkait sama vitamin D3. Kalau misalnya Kakak Shikin ini sebagai konsep dasar, semoga Kakak bisa memahami ini ya. Aku bukan bermaksud bilang aku nggak bermaksud bilang ini pasti autoimun, enggak. Maksud aku adalah hati-hati untuk kondisi yang terlalu lama kerendahan, itu bisa mengakibatkan peningkatan resiko dari penyakit autoimun. Dilihat gejalanya apa, kalau misalnya alergi saja, terima kasih Kakak Sidarta ya, terima kasih apresiasinya ya. Nah, untuk teman-teman yang alergi itu, yang harus kalian lakukan adalah identifikasi apa faktor alergi kalian. Karena walaupun sebaik apapun suplemen yang kakak konsumsi, tapi kakak masih terpanjang sama yang buat alergi, itu nggak kelar-kelar gitu. Jadi pasien aku itu alergi, udah minum steroid kan. Kalau misalnya mohon izin ya, kalau misalnya ke dokter konvensional untuk mengatasi alergi, kemungkinan besar yang diberikan itu adalah golongan misalnya CTM, loratadin, cetirizine gitu ya, dan kemudian steroid gitu. Nah, pasien aku itu udah sering banget konsumsi steroid bolak-balik, kemudian tuh konsumsi loratadin, tremenza setiap dia alergi karena ada flu-flu juga.
udah berlangsung selama lebih dari 10 tahun bolak-balik konsumsinya itu terus. Kemudian tuh karena akhirnya ada efek samping, karena kan si dexamethasone bisa meningkatkan tekanan darah. Oh ternyata endingnya tuh pasien itu tuh kena tekanan darahnya tinggi karena konsumsi dexamethasone dalam jangka waktu yang lama. Kemudian punya kena GERD juga karena kontribusi karena konsumsi obat-obatan medis gitu. Aku tidak bermaksud bilang obat-obatan medis itu salah ya, tapi kalau misalnya kalian punya pilihan untuk kalau bisa konsumsi obat medis itu hanya untuk kasus emergensi, mungkin pada kondisi pemeliharaan kalian bisa untuk mempertimbangkan tidak konsumsi gitu. Tapi kalau kondisi emergensi mengancam nyawa ya silahkan konsumsi obat medis. Nah tapi kan kalau alergi itu kan penyakit kronik ya kak, itu sebenarnya tuh kakak bisa ada alternatif lain yang lebih aman untuk tubuh kakak gitu. Nah pasien ini datang ke aku, udah aku kasih vitamin D3 30.000 IU, aku kasih zinc quercetin karena ini adalah suplemen yang aku berikan untuk teman-teman alergi. Sampai aku kasih kelenjar adrenal karena alerginya tuh luar biasa banget, sampai dirawat di ICU karena alergi. Tapi ada satu yang nyangkut yang nggak bisa karena belum tahu apa faktor yang buat alergi. Pasiennya nggak tahu identifikasi. Kak, terapi utama alergi adalah mencari tahu apa faktor alerginya. Selama kakak masih terpajan alergi, maka si vitamin D3 kakak itu kerjanya tuh berat banget kak. Sel T regulator kakak masih ngacak-ngacak tuh. Jadi cari tahu apa yang buat alergi itu PR utama banget ya kak. Kalau misalnya kakak belum tahu, ya terus terpajan sama alerginya. Nah ini kurang baik. Nah vitamin D3 hadir di situ untuk meringankan gejala alergi kakak, tapi bukan sebagai jaminan dia bisa sembuh total kalau kakak masih terpajan terus. Jadi satu, cari faktor alerginya. Dua, sistem imunitas kakak, kan alergi itu kan merupakan tanda-tanda dari imunitas kakak tuh lemah loh kak gitu. Nah salah satu hal yang memperparah kondisi imunitas kakak makin lemah adalah pola makan. Jadi itu untuk teman-teman yang alergi di sini ya, apapun alerginya dah, entah asma, entah alergi kulit, ekzim, pokoknya itu segala alergi itu kakak jangan makan gula, junk food, ultra processed food, gorengan, makanan yang banyak pengawet, ngerokok, itu jangan kakak. Nggak kelar-kelar alergi kakak, percaya deh sama aku kak. Jadi tuh sebentar ya, mungkin bisa aku jawab dulu kakak Ukasya ya. Dok, umi saya kolesterol 230, umurnya 70 tahun, sering pegal-pegal dong, minum apa bagusnya? Oke. Alergi kita pause dulu karena aku dari tadi ngebaca kakak Ukasya nih. Kakak, yang pertama adalah tuh kolesterol 230 itu data yang sulit banget. Data yang sulit untuk aku bisa membantu menganalisa kondisi ibu kakak. Jadi di dalam functional medicine kita itu tuh nggak pakai kolesterol total kakak. Kolesterol yang di ujung darah, kolesterol yang diambil dari hasil pengambilan darah di ujung jari itu kita udah lama banget nggak pakai itu kakak. Karena kolesterol total itu nggak menggambarkan apa-apa. Kolesterol total tuh nggak gambarin apa-apa kakak. Jadi itu tuh kalau kakak mau tahu nih ibu kakak ini berapa realnya, yang diperiksa adalah satu, trigliseridanya berapa, 70 tahun nih geng, berarti trigliseridanya berapa, HbA1c-nya berapa, kemudian itu berapa indeks massa tubuhnya, normal, kurus, atau overweight. Kemudian kakak cari tahu fungsi ginjalnya, udah 70 tahun, berarti itu harus sering melakukan follow up terhadap fungsi ginjalnya apa. Kalau misalnya kakak kolesterolnya tinggi, terus kakak langsung konsumsi obat kolesterol, itu salah menurut aku. Karena obat kolesterol itu mengurangi produksi kolesterol semuanya. Sedangkan kolesterol itu ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat. Jadi kita nggak bisa mengeneralisasinya bahwa semua kolesterol harus dihilangkan, itu nggak bisa kakak. Functional medicine itu nggak bisa kerjanya kayak gitu. Jadi kakak, kalau misalnya kakak pengen tahu nih ibu kakak ini kondisinya apa, dan untuk mencari vitamin yang tepat, silakan mempertimbangkan satu, periksa EGFR, kreatinin, fungsi ginjal. Kedua, kakak periksa trigliserida, makasih kakak Nasulung ya, trigliserida. Kakak periksa HbA1c, itu diperiksa. Nah, apapun hasilnya, vitamin D3K2 dan magnesium itu pasti dibutuhkan. Jadi tanpa melihat fungsi ginjal, tanpa melihat HbA1c, ibu kakak pasti membutuhkan vitamin D3K2 dan magnesium. Jadi konsumsi itu dulu, minimal di 10.000 IU, magnesiumnya disesuaikan nih kak, mau berat badannya berapa. Udah ketemu berat badannya misalnya kurang dari 60 kilo dong, oke, bisa pakai Solara, atau lebih dari 60 kilo dong, bisa pakai magnesium strength yang aku rekomendasikan tadi. Sambil kakak luangkan waktu untuk nemenin ibunya untuk periksa lab, itu yang paling benar kakak ya. Jadi untuk obat kolesterol aku nggak bisa jawab. Begitu kakak ya. Slim tea bagus nggak dong? Nggak. Oke, balik lagi ke alergi ya. Balik lagi ke alergi tadi, aku belum selesai ya. Terus teman-teman ya, jadi itu tuh ada juga, itu pasien aku ya, jadi dia udah banyak konsumsi suplemen, walaupun vitamin D3K2 udah dikonsumsi, zinc udah dikonsumsi, tapi kalau gagal mengidentifikasi apa yang buat alergi, maka akan sulit untuk benar-benar lepas dari alergi, itu satu. Jadi konsep utama adalah kenali tubuh kalian itu bagaimana. Yang kedua adalah peristiwa alergi itu kan terkoneksi sama imunitas kita. Imunitas kita itu terkoneksi sama usus kita. 80% sistem imunitas kalian, alergi itu, sistem imunitas kita 80% tuh yang megang tuh usus kita. Oke, maaf, adik udah ngantuk ya. Jadi 80% sistem imunitas kita itu yang megang adalah usus. Makanya tuh bener tuh Kak, ada istilah isi piring kita itu menentukan status kesehatan kita. Jadi
apa aja sih bahan-bahan makanan yang dapat melemahkan usus kita? Tepung, junk food, makanan kemasan, minuman kemasan, rokok, gula, karbohidrat olahan, kue tiaw, mie, seblak, bakso, itu melemahkan sistem imunitas kita, Kak. Suka atau tidak suka, memang itu faktanya. Mie instan, suka atau tidak suka, itu memang melemahkan sistem imunitas kita, Kak. Jadi silahkan untuk dikonsider untuk tidak dikonsumsi lagi, sambil Kakak mencari tahu, apa sih yang buat saya alergi dong. Nggak kelar-kelar kalau misalnya Kakak masih makanan junk food, ultra processed food, nggak selesai-selesai. Itu yang harus Kakak perbaiki, itu pola makan. Yang kedua, puasa, itu dapat meningkatkan sistem imunitas kita, jadi berpuasalah. Anak kecil tuh juga bisa Kakak ya, IF ya. Jadi itu anak aku tuh aku atur gitu makan ya. Kalau pagi itu dia biasa tuh dia makan jam 9 pagi. Anak aku umurnya 6 tahun ya Kak. Jam 9 pagi nanti udah berhenti makan itu di jam 6 sampai jam 7 sore. Udah habis itu nggak makan lagi gitu. Jadi sebenarnya anak-anak tuh bisa IF untuk meningkatkan status imunitasnya, tapi pastikan selama jadwal makannya itu proteinnya oke, sayurannya oke, lemaknya oke. Itu nggak akan malnutrisi Kakak, yakin deh nggak akan malnutrisi. Yang salah itu kalau IF pas makannya itu pas jadwal makan, makannya karbo, makannya deh gula, makannya mah junk food, itu nggak kayak nutrisi, udah pasti bisa malnutrisi gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan Kakak ya. Terus konsumsilah suplemen. Vitamin D3, magnesium, zinc itu dan probiotik. Jangan lupain probiotik, Kak. Probiotik itu merupakan hal yang signifikan sekali dalam meregulasi sistem imunitas kita, termasuk dalam mencegah alergi. Untuk zinc, Kakak Allahu Akbar, aku lupa namanya, mohon maaf lahir batin Kakak ya, aku maaf Kakak Syuki ya Kakak, maaf ya Kakak, aku lupa namanya. Untuk Kakak, silakan untuk mempertimbangkan zinc quercetin Kakak. Jadi kan zinc aku kan ada banyak ya Kakak. Kakak aku maaf, berasa apa tadi namanya aku lupa, mohon maaf Kakak ya. Aku jadi gak enak tidur nih. Saya suka nonton dokter live walaupun saya jual obat, tapi di sini bisa nambah wawasan. Terima kasih dok. Terima kasih Kakak Apoteker Alfia. Terima kasih Kakak untuk apresiasinya. Jadi kakak masih di sini kan ada tentang alergi tadi. Jadi untuk teman-teman yang alergi, yang pertama tuh vitamin D3 itu gong banget ya, harus kalian pertimbangkan untuk dikonsumsi. Untuk anak 11 tahun, sebenarnya nih ya gengs, dosis vitamin D3-nya tuh hanya di 2000 IU untuk 11 tahun. Tapi karena ada kondisi spesial alergi, maka bisa ditingkatkan. Begitu juga dengan kakak-kakak yang dewasa di sini. Dosis vitamin D3 18 tahun itu, kok salah tuh kakak? Vitamin D3 bisa bikin alergi. Vitamin D3 itu bisa membantu, mengobati, membantu meringankan keluhan alergi kakak. Bukan vitamin D3 buat itu ya kakak, buat alergi ya. Gitu. Dok, apa? Minum suplemen saat jam IF batal nggak dok? Enggak kakak, enggak masalah. Itu aku bahas kakak ya. Jadi untuk yang suplemen yang berperan pada proses alergi adalah 1, vitamin D3, K2. Untuk teman-teman di atas 18 tahun, vitamin D3-nya kebutuhannya itu normal adalah 10.000 IU. Tapi kalau kalian punya alergi autoimun, bisa ditingkatkan vitamin D3-nya jadi di up to bisa sampai 30.000 IU. Silahkan untuk dipertimbangkan. Kemudian zinc. Untuk kakak yang alergi di sini, apapun alerginya, cari zinc-nya tuh yang zinc quercetin. Zinc quercetin vitamin C ini membantu dalam alergi. Karena kakak konsumsi vitamin D3-nya itu tinggi, makanya kakak harus konsumsi magnesium sebagai kofaktornya. Magnesium itu dikonsumsi dan probiotik. Semua kasus alergi wajib hukumnya konsumsi probiotik, sama kayak wajib konsumsi dari zinc. Itu dari sisi aku kakak ya. Jadi itu kalau saya hanya 800 IU dok. Kan nanti lebaran kakak nggak di situ aja kakak, jangan atuh kakak 800 IU mangge. Semua kasus alergi itu wajib hukumnya kalau kakak pasien aku ya konsumsi probiotik. Kenapa begitu anak-anak? Karena alergi itu kan terkorelasi sama sistem gut microbiome kita yang memegang peranan penting dari imunitas. Jadi kakak harus kencengin dulu nih ekosistem di usus kakak itu tetap normal. Jadi konsumsi probiotik ya gengs. Nah yang wajib 4 itu dulu kak. Setelah kakak mencukupi ini, kakak mau tambahan lagi boleh. Misalnya kakak mau tambahan omega 3 fish oil, atau kakak mau tambahan garam empedu. Karena alergi yang berkepanjangan itu bisa terjadi karena kelemahan organ hati kakak dalam memproduksi garam empedu. Jadi itu garam empedu itu memegang peranan penting juga dalam proses alergi yang kronik. Silahkan dipertimbangkan, tapi yang wajib itu dulu deh, vitamin D3, K2, magnesium, zinc, dan probiotik. Silahkan kakak ya dipertimbangkan ya. Bismillah kakak puji dong, gimana caranya atur makan anak-anak di bawah 10 tahun? Ya bisa kak. Jadi itu kapan anak kita makan kan itu makasih kakak ya, yang bilang aku pinter, makasih kakak ya. Kakak kalau mau muji dalam hati aja kakak ya, takutnya jadi ria kakak ya. Tapi terima kasih apresiasinya ya kakak. Jadi itu kakak sebenarnya tuh anak itu bisa kita atur ya kakak ya. Jadi itu anak aku tuh memang makan tuh dari jam 8 atau jam 9, berhenti makan tuh di jam 6-an.
malam itu udah berhenti makan kakak ya, karena tuh memang makan malam kan gak bagus kan. Garam teduh ada di suplemen ya dok, ada namanya oxbile. Makan malam itu gak bagus ya kakak gitu. Nah pada saat jadwal makan pastikan anak kita tuh kecukupan serat, protein sama lemak itu baik gitu. Itu saja yang harus diatur untuk makanannya kak, karena anak-anak itu kebutuhan lemaknya lebih tinggi. Kakak Sikin, makasih kak, maafin aku lupa ya, kakak Sikin namanya ya. Jadi kakak Sikin anaknya konsumsi vitamin D3 5000 IU, kemudian zinc quercetin bisa 1 hari 2 kali, satu sesudah makan, probiotiknya minimal 20 billion untuk kasus alergi kakak ya. Kemudian magnesiumnya hanya 75 mg kakak, silahkan dipertimbangkan. Oke, tadi ada pertanyaan adalah anak kita, kebutuhan anak-anak itu untuk mencapai kondisi optimal sehat adalah vitamin D3, zinc, dan omega 3. Kenapa ada omega 3 dong? Karena omega 3 dan protein. Protein itu untuk membangun struktur ototnya, sedangkan si lemak itu untuk DHA-nya, untuk otaknya. Jadi silakan banyak-banyak mempertimbangkan anak kakak untuk konsumsi sumber lemak baik kakak ya. Jadi dipertimbangkan. Ada yang bertanya, dong kalau puasa IF boleh makan suplemen nggak? Boleh banget kakak. IF, kalau kakak di sini yang IF, kakak boleh konsumsi suplemen waktu jendela puasa. Yang penting jangan yang kalori tinggi. Vitamin D3 tidak berkalori, kakak Kolmi makasih ya. Vitamin D3, kemudian tuh shea liver oil, omega 3 sama MCT oil memang itu berkalori, tapi hanya 20 kalori. Jadi menurut aku sih oke, tidak membatalkan IF kakak. Jadi aku IF ya teman-teman, aku tuh punya jam makan hanya 2 jam. Jadi tuh aku puasa selama 22 jam atau 23 jam setiap hari. Begitu juga Ramadan, aku udah hampir menuju 4 tahun gak pernah sahur, tapi aku selalu konsumsi suplemen. Aku tidak bermaksud untuk membuat kalian sama seperti aku, karena kebutuhan kita kan beda-beda, tapi aku hanya memberikan gambaran ya teman-teman. Jadi tuh saat aku IF itu aku konsumsi suplemen, jadi gak kerasa berat-berat banget gitu. Yang nyitain SKS ya pasti banyak banget. Jadi gak berat-berat banget puasanya gitu. Terus satu lagi ya, kalau misalnya kalian mau menjalankan puasa dalam kondisi yang tidak lapar, tidak terlalu lapar, konsumsilah MCT oil atau lemak. Jadi kalau misalnya nih kakak-kakak tuh ya, pas sahur tuh anak kosan di sini nih gengs, misalnya tuh besok kerjaan saya banyak banget nih, jadi saya harus makan yang lebih banyak gitu. Sahur makannya tuh nasi sama mie yang karbo semua isinya, pasti siang besok udah kerucuk perut kakak pasti lapar. Semakin banyak kakak makan karbo saat sahur, semakin banyak kakak makan gula, semakin cepat lapar kakak, jaminan deh. Yang buat kita kenyang itu adalah lemak. Kakak. Jadi kalau misalnya kakak mau puasanya tuh lebih santai, nggak kercak-kerucuk, konsumsi lemak. Lemak itu ada di mana dong? Ada di real food, misalnya itu makanan telur, kemudian tuh alpukat, kemudian tuh makanan daging, itu boleh kakak konsumsi. Kalau suplemen tuh misalnya omega 3, shea liver oil, MCT oil, yang aku rekomendasi MCT oil ya. MCT oil itu bisa kakak pertimbangkan gitu. Jadi tuh aku memang udah hampir 4 tahun itu nggak sahur dalam makanan ya, tapi aku konsumsi MCT oil. Kalau kakak makan lemak, walaupun kakak nggak makan suplemen lemak, itu buat kakak kenyang lebih lama. Cobain deh, ayo taruhan yuk gitu, cobain deh. Semakin kakak makan gula, semakin lapar kakak. Itu trik dan tips untuk menjalani puasa gitu ya teman-teman. Oke, baik. Dom, jika gastritis cuma makan telur 1 kali 4 berarti 4 kapsul dalam 4 telur dalam 1 hari, BB 41 apa bisa malnutrisi? Kakak Nadia, kenapa kakak cuma makan telur kakak? Walaupun dalam telur itu memang bagus kakak ya, kayak nutrisi mah oke, dia sumber lemak oke, dia sumber vitamin B juga oke, K2-nya juga banyak. Tapi kenapa kakak harus makan telur aja? Kakak, kenapa harus makan telur aja toh? Kak, telur itu proteinnya hanya 13-14 gram loh kak. Sedangkan itu kebutuhan protein kita itu 1-1,5 kali kilogram berat badan per hari. Berat badan kakak berapa? Kalau kakak cuma makan cuma makan telur 4 kali 13, itu berapa kakak? 4 kali 13, 52. Cuma 52 gram kebutuhan protein kakak per hari. Ya kurang, atau kakak bisa malnutrisi tentu aja gitu. Jadi memang sesuaikan kebutuhan kakak. Aku nggak tahu kenapa kakak hanya makan telur aja ya kakak. Kakak bisa makan ikan loh, kakak bisa makan ikan, kakak bisa makan daging, bisa makan ayam. Apakah kakak ada alergi tertentu jadi hanya makan telur? Dong, magnesium dan probiotik boleh diminum barengan? Boleh, kakak Louis. Kak, bahas macam-macam zinc. Oh iya betul, bener-bener zincnya belum kakak ya? Sebentar, kakak Christian tadi udah nulis IBD, aku baca tadi. Dok, saya ada IBD sejak 2020 dan seminggu lalu cek lab hipertiroid dan minum PTU sudah seminggu. Oke, terus pertanyaannya apa kakak Christian? Kakak Christian pertanyaannya apa jadinya? Aku melihat dari tadi kakak nulis, tapi pertanyaannya apa ini? Dok, saya ada nodul hipotiroid, asam lambung, BB stuck 68, malam susah tidur, magnesium cocok apa glycinan? Kakak,
hipotiroid itu kalau lagi flare up nggak boleh konsumsi magnesium, tapi kalau hipotiroid kakak dalam kondisi stabil silahkan konsumsi magnesium. Sebenarnya untuk susah tidur magnesiumnya L-threonate, tapi karena kondisi kakak kekurangan magnesium maka konsumsinya tuh magnesium glycinate dulu, karena yang dapat meningkatkan level magnesium adalah glycinate. Nanti setelah kakak konsumsi glycinate misalnya 1-2 bulan baru kakak pindah ke magnesium L-threonate, itu juga bisa. Atau kalau kakak nggak tahan banget, susah tidur banget dong, dikombinasikan L-threonate dan magnesium glycinate, itu juga bisa. Kakak Christian, ini pertanyaannya apa? Boleh ada lanjutan nggak ya? Oh, ada suggest nggak dok? Oke. Kakak Zing, tunggu ya, karena Zing itu kan general ya. Aku jawab yang spesifik dulu pertanyaannya ya. Teman-teman, di sini ada kakak Christian kena IBD ya. IBD itu merupakan radang usus yang terkait sama kondisi autoimun. Kemudian 2020, tapi 1 minggu yang lalu kakak Christiannya juga dikatakan kena hipertiroid gitu. Hipertiroid itu juga adalah kondisi dari autoimun. Jadi satu pasien itu bisa mengalami 2 kondisi autoimun secara sekaligus gitu. Jadi itu kenapa seperti itu? Sebentar, aku pilih kalimat yang agak hati-hati ya. Karena selama ini pengobatan yang dikenal adalah saat autoimun adalah lebih mengedepankan pada pengobatan di ujungnya kakak. Itu yang buat kondisi autoimunnya itu jadinya itu menambah. Itu dari sisi pemahaman aku functional medicine. Contoh begini kakak ya. Kalau di dalam functional medicine sudah aku jelasin tadi teman-teman, bahwa tuh autoimun itu terkait sama kekurangan dari nutrisi yang sering kurang pada kondisi autoimun itu adalah si magnesium, vitamin D3, zinc. Itu kan sering kurang tuh gengs. Misalnya kakak Christian saat itu adalah IBD, kemudian diberikan misalnya obat-obat seperti sulfasalazine gitu. Aku sama sekali tidak bermaksud bilang kalau itu salah ya teman-teman, enggak. Dokter konvensional itu benar kalau ngasih obat medis, karena secara SOP itu memang ada, dan memang itulah yang dibutuhkan secara pandangan konvensional. Jadi itu kalau kakak Christian dulu konsumsi obat-obatan misalnya sulfasalazine, ya monggo silakan. Tapi sayangnya dalam pengobatan IBD itu tidak hanya terbatas pada ngobatin si peradangannya, tapi juga sebaiknya diikuti dengan pemulihan nutrisi yang hilang karena kondisi IBD-nya. Teman-teman yang IBD itu kan pasti kan susah makan lah, kemudian terus nyeri-nyeri perut lah, kemudian itu infeksi kronik yang lama lah gitu. Itu kan pasti kan teman-teman autoimun yang radang usus itu kan pasti terjadi gangguan makan lah, pokoknya gitu kan kakak. Lah kalau kakak terjadi gangguan makan, tentu aja kemungkinan besar kakak akan mengalami kekurangan nutrisi kan. Misalnya nih kakak dikasih obat sulfasalazine, itu benar secara teori konvensional itu dapat menurunkan tingkat peradangan, tapi dia tidak bisa mengisi atau memulihkan kekurangan nutrisi yang kakak alamin saat IBD ini, nggak bisa kakak. Jadi kekurangan nutrisi itu ya harus dibantu dengan suplemen, misalnya kakak konsumsi vitamin D3, kakak konsumsi vitamin B kompleks, kemudian kakak juga konsumsi magnesium, zinc, itu memang harus nggak mau tuh harus dilakukan kakak. Nah, karena akhirnya kakak tidak mencukupi nutrisinya, kemungkinan juga aku kurang paham, tapi mungkin juga kakak pola makannya masih kurang oke. Akhirnya mungkin IBD kakak sembuh, tapi terjadi perluasan karena kekurangan nutrisi ini sangat kronik. Lama-lama ikutlah terjadi autoimun yang lain. Jadi itu aku sering banget tuh ketemu tuh pasien-pasien autoimun yang pertamanya misalnya IBD tahu-tahu jadi psoriasis, kemudian SLE tahu-tahu ketambahan lagi jadi IBD. Itu sering banget kakak, karena pengobatan yang dikenal adalah hanya fokus pada exactly kondisi diagnosisnya gitu ya kakak, bukan mengembalikan kebutuhan nutrisi yang hilang saat kakak sakit gitu. Kakak kalau misalnya diberikan PTU silahkan dikonsumsi, karena tuh aku memiliki pengalaman dan aku memahami bahwa walaupun aku dokter fungsional yang saat memberikan rekomendasi tidak menggunakan obat medis, tapi aku juga harus memahami bahwa ada pasien yang belum bisa 100% konsumsi suplemen, ada pasien yang belum 100% bisa memperbaiki pola makannya secara dalam 1 hari langsung bagus gitu ya, langsung nggak makan gula, langsung nggak makan tepung, langsung nggak makan junk food gitu. Aku memahami tentang itu. Jadi silahkan kakak mengkonsumsi PTU-nya untuk mengembalikan, menstabilkan hormon kakak, tapi jangan lupakan kakak harus pelan-pelan memperbaiki pola makan kakak. Jangan makan yang aku bilangin tadi ya kak. Kemudian suplemen yang bisa aku rekomendasikan adalah pasien autoimun itu pasti kekurangan vitamin D3. Tapi karena case-nya ini spesial, kakak mengalami hipertiroid, karena pasien-pasien hipertiroid itu ada kecenderungan untuk
memproduksi kalsiumnya lebih tinggi daripada orang normal. Sedangkan kan kalau kita konsumsi vitamin D3, kalsium dalam darah kita kan akan semakin meningkat tuh kan kak. Jadi kakak kalau kakak mau konsumsi vitamin D3, mohon izin kakak Christian, kakak periksa dulu kalsium dalam darah kakak berapa. Kalau kalsium kakak, kalsium total ya kak, bukan ion ya, kalsium total. Kalau misalnya kalsiumnya tuh oke, aman, damai, normal, silahkan konsumsi vitamin D3. Kalau dari sisi aku minimal 30.000 IU ya kak. Kemudian nih kak ya, kemudian kakak konsumsilah magnesium, zinc, sama probiotik. Probiotik yang aku rekomendasikan untuk penyakit autoimun adalah Lactobacillus reuteri. Silakan dipertimbangkan, kakak cari jurnalnya kakak Christian, kakak 3181 konsumsi probiotik Lactobacillus reuteri itu secara penelitian terbaru dapat menurunkan tingkat peradangan. Silakan dikonsumsi. Kanker autoimun aku sangat merekomendasikannya, jenis probiotiknya beda dari yang lain, yaitu hanya strain Lactobacillus reuteri. Silakan untuk dipertimbangkan. Kemudian magnesium, zinc, vitamin D3K2 dengan catatan nggak ada kalsium lebihan. Kemudian Lactobacillus reuteri itu silakan kakak konsumsi. Kakak Christian, kalau saat ini kakak mengalami hipertiroid tapi kakak 3181, kakak 3181, teman-teman, dalam functional medicine itu ada dua pola diet, satu pola karnivora, satu pola diet keto. Untuk teman-teman autoimun tanpa gangguan pencernaan, apapun diagnosis autoimunnya, apapun dah, entah itu psoriasis, entah itu kalian itu SLE, entah itu vitiligo, autoimun tanpa gangguan pencernaan, silahkan jalani pola diet keto. Diet keto berarti kakak boleh makan sayur, buah yang keto friendly, protein, lemak, karbohidrat dibatasi, tidak boleh konsumsi gula. Kalau kakak 3181 dan kakak Christian autoimun, tidak ada masalah gangguan pencernaan. Pokoknya itu aman aja gangguan pencernaan kakak. Tapi kalau kakak di sini autoimun dengan gangguan pencernaan, apapun itu, entah mensret, entah konstipasi, entah kembung begah, silahkan mempertimbangkan untuk melakukan diet karnivora. Disesuaikan, apa harus selamanya dong? Enggak, paling diet karnivora hanya 2-3 bulan sampai tingkat peradangan kakak itu menurun, kemudian baru kakak diet keto. Silakan dicari tahu kakak, karena sekarang udah jam 22.13 ya, kakak cari tahu bagaimana pola diet karnivora yang benar. Jangan sembarangan, banyak yang salah diet karnivora, akhirnya malah peradangannya makin heboh. Cari dulu bagaimana panduan diet karnivora tuh yang benar gimana ya kakak, itu disesuaikan sama kondisi kakak. Kemudian itu dulu yang wajib, sambil kakak memperbaiki kondisi suplementasi kakak yang kurang, pola makan dibenerin, kakak IF lah, berpuasalah, autoimun wajib puasa. Kalau bisa kakak sampai di minimal puasa 20 jam, 4 jam, itu oke banget kakak. Kemudian olahraga lah, itu yang wajib dulu. Untuk yang lain, hipertiroid, aku rekomendasikan yang spesifik kakak ya, benfotiamin, 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Kemudian kakak konsumsi kelenjar adrenal, ada di keranjang kuning aku, namanya Domi Klinik, kelenjar adrenal, 1 hari 2 kali 1 sesudah makan, sama super kortisol. Super kortisol itu ada vitamin C-nya, tapi kalau kakak lagi perutnya perih, jangan dulu konsumsi super kortisol, takutnya nanti kena si IBD-nya. Tapi kalau nggak ada masalah, sok atuh silahkan dikonsumsi. Itu yang bisa aku rekomendasikan, silahkan dipertimbangkan kakak, semoga membantu kakak Christian ya, Cayo. PTU-nya dilanjutin dulu. Gak apa-apa, sampai kakak yakin kakak udah bisa lepas obat PTU, artinya kakak udah konsumsi suplemen durasi minimal 2 bulan, kakak bisa pola dietnya oke, silahkan untuk pelan-pelan dilepaskan sambil lihat bagaimana kondisi kakak, begitu. Nyerang liver, saya belum makan obat apapun sekarang, belum. Kakak, obat itu maksud kakak 3181 obat medis ya? Kakak kalau misalnya kakak nggak mau konsumsi obat medis, oke. Sama-sama kakak Christian, ya itu pilihan kakak ya, kakak harus paham. Teman-teman di sini, kalau misalnya kalian punya keyakinan nggak mau konsumsi obat medis, tapi juga kalian harus melakukan upaya gitu. Pokoknya saya nggak mau minum obat, tapi kalian nggak perbaiki pola diet, nggak olahraga, nggak diperbaiki gitu. Ya nggak bisa juga, gengs. Jadi itu harus dua-duanya jalan gitu. Jadi itu kalau misalnya kalian nggak yakin, konsumsi dulu obat medisnya sampai kalian bener-bener yakin, sampai di titik yakin banget baru lepaskan. Kalau nggak yakin jangan, konsumsi aja obatnya. Kakak untuk liver kakak, PBC, aku saranin BioLiver, 1 hari 3 kali 1 sudah makan, vitamin D3K2, magnesium, zinc, probiotik itu wajib banget. Tambahannya adalah si BioLiver. BioLiver itu mengandung herbal yang dapat detox dan mineral yang dapat detox organ hati kakak. Silakan dipertimbangkan. Kalau trombosit kakak nilainya rendah, karena efek samping trombosit kakak rendah, kakak tambahannya adalah bone marrow. Bone marrow 1 harinya tuh 2 kali kita minum 2 kapsul. Dom, karena saya minum PPI, jadi lambung tidak bisa mencerna banyak, jadi gimana solusinya dom? Jadi kurang nutrisi. Nah, kakak Nadia, kakak gastritis atau GERD, kalau kakak gastritis, perbaiki dulu gastritisnya. Setelah nyeri ulu hati, perut perih kakak nggak ada sama sekali, baru kakak bertahap konsumsi cuka apel atau betain HCl. Sebenarnya tuh kakak Nadia ini pemahamannya udah pas ya teman-teman. Aku pernah buat VT bahwa konsumsi obat-obatan PPI dalam jangka
membuat resiko kalian kekurangan nutrisi. Lah kenapa dong? Asam lambung kita kan normalnya itu kan asam kan, gengs, nilainya 1-3. Lah kalau misalnya asam lambung kalian itu tidak asam karena mungkin konsumsi obat-obat punten, misalnya obat antacid, ranitidin, PPI, itu kan bisa menimbulkan resiko perubahan pH lambung menjadi basah. Semakin basah lambung kalian, semakin kemampuan kalian untuk mencerna makanan itu semakin gak bagus. Kalau proses pencernaan makan yang gak oke, kemungkinan endingnya kalian kan juga akan susah tuh untuk menyerap vitamin dan mineral kan. Makanya teman-teman yang GERD, teman-teman yang gastritis, yang suka konsumsi obat-obatan medis, itu bisa beresiko kekurangan vitamin dan mineral. Sebenarnya kakak Nadia udah bagus nih pemahamannya, cuman eksekusinya nih kakak. Jadi kakak perbaiki dulu gastritisnya kakak Nadia. Kalau udah kakak ya, dengan apa dong? Bisa pakai probiotik, enzim, gastrocomfort, licorice root kakak ya. Kalau misal mastigam, si paket gastritis mah udah habis kakak Nadia, punten. Kakak bisa mempertimbangkan ya suplemen untuk gastritis, zinc carnosine atau gastrocomfort, enzim, probiotik, degel aloe, itu bisa dipertimbangkan, dan mastigam. Di keranjang kuning aku ada semua, dicari aja jurnalnya, kalau yakin baru beli. Kemudian setelah perut perih kakak hilang, damai, aman, baru kakak perlahan-lahan mengasamkan lambung kakak. Tester aja dulu kak, jangan langsung konsumsi betaine HCl kakak Nadia, nanti takutnya perih, karena satu kapsul itu setara dengan 648 mg, itu agak tinggi. Jadi kakak konsumsi 1 sendok teh aja. 1 sendok teh itu setara dengan berapa tuh kakak? 1 sendok makan tuh 375. Berarti kalau 1 sendok teh 375 dibagi 3. Nah segitulah 1 sendok teh. Jadi kan kakak tester dulu tuh. Kakak tester 1 sendok teh, aman, damai, gak ada perut perih sedikit pun. Nah kakak naik tingkat tuh, jadi 1 sendok makan. Nggak ada, baru 2 sendok makan. Tapi kalau kakak lagi naik tingkat ke 1 sendok makan ada perut perih, berarti gastritis kakak belum oke. Stop dulu cuka apelnya, jangan dilanjutin. Walaupun kakak ngerasa kakak itu GERD udah parah, jangan dilanjutin, fokus dulu ke gastritisnya. Setelah gastritis oke, coba lagi seperti itu. Nanti kalau pH lambung kakak sudah asam, pencernaan kakak sudah optimal, nanti lama-kelamaan kakak nanti bisa melakukan proses pencernaannya lebih optimal, jadi kakak terhindar dari kondisi kekurangan nutrisi. Begitu kakak ya, semoga menjawab kakak Nadia ya. Dom, suplemen apa yang harus diminum kalau mau puasa 18-24 jam? Wajibnya vitamin D3K2, magnesium, elektrolit, dan vitamin B kompleks. Itu wajib. Untuk teman, ya kalau aku sih itu ya kak, tapi aku paham ya kak, kalau elektrolit itu cukup mahal, kemudian vitamin B kompleks juga cukup mahal. Tapi menurut aku, kalau ingin terhindar dari resiko malnutrisi saat kakak IF, suplemennya vitamin D3K2, magnesium, vitamin B kompleks, dan elektrolit. Aku puasakan per hari 22 jam, 2 jam atau 24 jam. Itu aku konsumsi itu kak, vitamin D3, magnesium, vitamin B kompleks, sama elektrolit gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau IF, mah udah bagus ya, aku hargai banget semangat kalian IF. Tapi IF juga harus ada ilmunya, jangan karena orang lain IF nih pasti aku IF gitu. Akhirnya ada efek samping gitu ya. Tadi aku alhamdulillah saya sudah nggak mah lagi dong. Apakah saya harus ganti merek suplemen dan merek apa? Kakak myself itu konsul hanya di via live apa pasien aku ya kakak myself ya? Kakak maaf ya kak, kakak myself mohon maaf ya, karena mungkin aku ada banyak yang kakak myself pakai paket gastritis yang sebelumnya. Kakak myself punten tolong bantu aku kasih clue kak. Dok, aku alergi urticaria sama asma, harus bagaimana? Jangan makan gula, jangan makan produk ultra processed, percayalah kak, ini berimbas banget sama kondisi kakak. Junk food, mie instan jangan dimakan, ultra processed kemasan itu jangan dimakan. 1 minggu aja kakak berhentiin makan gula sama makanan minuman kemasan. Coba lihat nih apa yang terjadi. Ya kalau misalnya nggak terjadi apa-apa ya udah anggap aja aku bohongin kakak ya. Tapi kan kalau misalnya ada yang terjadi positif, kakak sendiri yang mendapatkan manfaatnya kan. Oke, untuk vitaminnya adalah, karena sudah malam, aku jawabnya cepet-cepet ya kak. Vitamin D3K2 minimal 20.000 IU. Kemudian kakak pakai zinc quercetin 1 hari 3 kali 1 sesudah makan. Kemudian kakak pakai magnesium, disesuaikan berat badan kakak ya kak. Magnesiumnya bisa yang ini, bisa yang itu. Kalau di atas 60 kilo, ini kurang dari 60 kilo kakak. Probiotik membantu banget pada urtikaria. Untuk asma, kakak asmanya dalam kondisi apa? Ringan, sedang, berat? Kakak yang mana? Kakak kalau asma dari sisi aku, kalau kakak lagi batuk, NAC regulator itu bagus. Kalau misalnya kakak nggak batuk, kakak bisa pertimbangkan pakai cordyceps. Itu adalah ekstrak jamur yang bisa menurunkan resiko asma. Dok, suplemen untuk hipotiroid apa ya? Kakak, aku jawabnya cepet-cepet ya kak ya. Untuk hipotiroid yang aku wajibkan adalah vitamin D3K2, magnesium, probiotik. Hipotiroid itu dipecah, zinc sendiri 50 mg, zinc picolinat, selenium sendiri. Seleniumnya di etalase Domi Klinik kakak cari yang selenium tulisannya dari Now itu isinya selenometation untuk kondisi hipotiroid dan hipertiroid. Oh iya tadi kakak aku lupa ya, kakak Christian, kakak pakai zinc selenium kakak ya, pakai zincnya picolinat, seleniumnya pakai yang selenometation, itu bagus untuk hipotiroid. Jadi itu kan ada zinc selenium toh.
ada salah sih, mana sih, kan ada zinc, selenium, copper. Tapi untuk teman-teman yang hipertiroid jangan minum ini karena seleniumnya nggak cocok. Seleniumnya ini yang aminochelat, itu nggak spesifik untuk teman-teman yang hipotiroid sama hipertiroid. Jadi dipecah, zinc beli sendiri, selenium beli sendiri. Khusus untuk tiroid yang aku rekomendasikan, aku ngelirik-ngelirik nggak ada suplemennya. Kakak cari di keranjang kuning aku, namanya tiroid organ. Itu aku rekomendasikan 1 hari 2 kali 1 sudah makan, dan super tiroid. Vitamin D3, K2, magnesium, zinc, selenium, super tiroid, sama tiroid organ. Semuanya diminum 1 hari 2 kali 1 sudah makan, baik itu tiroid maupun super tiroidnya. Hasilnya menurut aku cukup oke, kakak. Kak, aku tadi janji untuk menjelaskan. Dong, berarti wajib ya IF minum suplemen. Kalau IF sambil minum nyicil suplemennya, nggak apa-apa, Kak. Kalau misalnya kakak saat ini belum bisa mencukupi semua suplemen, itu kakak bertahap. Kakak bertahap itu artinya kakak latih tubuh kakak untuk mencapai level adaptasi maksimal. Yang nggak boleh itu nggak IF nggak 16 jam, nggak 18 jam, tiba-tiba langsung di 20 jam. Itu nggak bisa. Nanti kakak akan kelainan atau gangguan hormonal. Jadi kakak lakukan bertahap. Kalau misalnya pun kakak belum mampu untuk beli suplemen, misalnya aku belum bisa beli electrolyte dom, aku belum bisa vitamin B kompleks, nggak apa-apa, nggak usah merasa rendah hati kakak, nggak usah. Jadi kakak biarin tubuh kakak untuk adaptasi dulu. Jadi kakak di 14-10 dulu, mantep, nggak ada keluhan, nyeri, nggak ada pusing, kelayangan, kakak naikin jadi 16-8. Ada kelayangan dom, turun lagi, jangan. Akhirnya kakak perbaiki pola makan kakak. Nggak ada kelayangan, naikin lagi, nggak ada kelayangan, naikin lagi gitu. Biarkan tubuh kakak adaptasi terhadap perubahan itu nggak apa-apa kakak. Tapi kalau kakak mau cepat, mau langsung di zong di 20 jam, di atas 24 jam, itu wajib suplemen gitu. Tapi minimal ya kakak, walaupun nggak IF aja, aku sukanya di vitamin D3, K2, magnesium kakak ya, apalagi kakak IF. Kakak, aku nggak mencantumkan paket GERD karena aku takut kalau kakak nyangkanya kakak GERD padahal kakak gastritis, kakak konsumsi GERD, nanti kakak perutnya bisa perih. Jadi aku nggak mencantumkan paket GERD, yang aku buat itu paket gastritis. Karena kalaupun teman-teman salah, teman-teman yang GERD konsumsi gastritis, itu nggak apa-apa. Repotnya teman-teman yang gastritis konsumsi GERD, sakit perutnya. Jadi aku nggak buat paket GERD kakak. Aku khawatir nanti kakak salah. Teman-teman, mohon maaf lahir batin ya, aku udah mau udahan. Jadi aku jawab pertanyaannya yang menurut aku bisa menggambarkan semua ya. Aku punya berbagai macam zinc. Untuk zinc, selenium, copper, ini ditujukan untuk teman-teman yang menjaga sistem imunitasnya aja. Oh, kakak myself, magnesium glycinate deal plus D3, K2 feature zinc quercetin oxbile 50 bulan, 50 billion. Kakak myself, kakak beneran, kayaknya belum lama di kakak konsumsi, kakak udah sehat aja, kakak beneran nih kakak. Yang bener lah kak, aku kalau kakak sehat sih aku alhamdulillah banget, tapi menurut aku kayaknya kakak belum 1 bulan deh ya. Saya sudah konsumsi gastro, probiotik, licoracil, tapi pola makan saya cuma bisa makan dulu 1 kali 4. Oh, enzim kakak Nadia, enzim. Bisa membantu pencernaan kakak, enzim ya. Kakak Nadia, endingnya itu kita akan sampai ke dalam fase sehat. Alhamdulillah sudah agak berkurang dong. Kayaknya kalau 1 bulan udah berkurang total tuh kayaknya tuh hebat banget ya. Berarti pola makan kakak bagus. Tapi aku jarang sih ketemu pasien yang dalam 1 bulan langsung pola makan bagus. Pasti ada laknu-laknunya gitu. Kak, lanjutin dulu kak, itu masih belum mumpuni tuh, lanjutin dulu suplemennya minimal 1 bulan, nanti kakak koreksi lagi, baru revisi. Kalau terlalu cepat, nanti kakak belum nyampe stabil, kakak salah makan langsung goyang dia gitu. Jadi kakak cukupin dulu lah ya 1 bulan kak. Domi apa? Untuk premenopausal bagusan DIM atau estrogen balance? Estrogen balance isinya apa ya kakak? Aku boleh tahu dulu nggak? Aku kayaknya belum familiar deh sama isinya. Isinya apa dulu? Aku belum tahu isinya kakak Iin, maaf ya. Teman-teman, dok, vitamin lemak di hati, bioliver, 1 hari 3 kali 1 sesudah makan. Jangan makan gula, jangan makan minuman kemasan, olahraga, IF, vitamin D3, K2, magnesium, probiotik, bioliver. Silakan dipertimbangkan kakak. Pasien aku USG 3 bulan kemudian hilang fatty livernya. Tapi kalau kakak cuma konsumsi suplemen, nggak pakai IF, nggak pakai olahraga, nggak pakai diet, ya nggak bisa kakak ya. Harus semuanya itu terpenuhi, insya Allah dengan izin Allah benar-benar hilang, benar-benar kak. Ini benar-benar nyata hilang fatty livernya. Tapi harus ada pola makannya dan bantuan suplemen. Oke, baik kakak, biolive ya kakak, ada di keranjang kuning aku 1 hari 3 kali. Saya IF, lanjutin kakak myself ya, lanjutin kakak ya. Aku seneng nih kalau kakak ada perubahan, tapi menurut aku masih terlalu cepat kakak kalau belum 1 bulan mah ya. Kalau mau haid lancar gimana dom? Bisa dipertimbangkan DIM 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Dom, berapa dosis harian untuk MCT oil? Cara MCT oil itu bisa di up to sampai 10 kapsul. Jadi kan satunya kan 1000 mg, kakak bisa up to 10 kapsul.
Untuk teman-teman yang gastritis, hati-hati konsumsi MCT oil, kadang-kadang bisa perutnya itu nggak nyaman. Tapi kalau teman-teman gastritis, nggak ada gastritis, gaskan kak, bagus MCT oil. Bahkan MCT oil itu dipakai sebagai salah satu rangkaian pengobatan kanker loh kak. Bagus konsumsi MCT oil itu, karena kan bisa mempercepat kita mencapai fase ketofastosis. MCT oil tuh bisa ada rangkaian pengobatan kanker. Jadi nggak apa-apa, di up to sampai 10 nggak apa-apa. Oke, Bapak Aryan, besok dikirim admin ya. RA, LED 35 naik, vitamin 65, vitamin apa nih 65, vitamin D kali ya. Berapa dosis D3 yang tepat dong? Oh, kalau aku kan, kalau misalnya autoimun 30.000 IU kakak. Aku autoimun, vitamin D3 30.000 IU, magnesium sama zinc, selenium, copper. Kak, aku jelasin tadi ya, aku rasa kakak yang bertanya ini udah lagi tidur ya. Kak, bismillah, kalau mau haid lancar gimana dong? Apa tadi dong? Gak jelas. Jangan makan gula, olahraga, puasa, jangan makan junk food, ultra processed food, terutama tepung, suplemennya vitamin D3, K2, magnesium, zinc, sama dim. 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Zinc kak ya. Kakak aku punya berbagai macam zinc. Ada zinc, selenium, copper. Ini ditujuankan untuk teman-teman yang sehat, walafiat, gak ada keluhan, 1 kapsul per hari sesudah makan. Sebenarnya zinc itu efektif dikonsumsi sebelum makan. Tapi kalau sebelum makan takutnya perut kalian kenapa-napa. Karena ada teman-teman yang gak cocok sama zinc. Walaupun resiko gak cocok sama zinc itu ada, tapi karena dia bagus, aku tetap merekomendasikan untuk kalian mempertimbangkan konsumsi zinc. Kalau nggak cocok ya udah, yang penting udah nyoba ya nak. Tapi kalau cocok itu bagus banget tuh teman-teman. Zinc, selenium, copper untuk menjaga kesehatan. Untuk zinc quercetin ini untuk teman-teman yang alergi, geng. Zinc quercetin vitamin C untuk teman-teman yang alergi, apapun alerginya, entah alergi asma, konjungtivitis alergi, sinusitis, kulit, eksim, dermatitis, dan pokoknya segala alergi lah. Pokoknya zinc quercetin 1 hari 3 kali 1 sudah makan. Terus ada lagi zinc glycinate untuk kakak-kakak cowok di sini yang bermasalah dengan testosteronnya, bermasalah sama prostat, pakainya adalah zinc glycinate 1 hari 3 kali 1 1 hari 1 kali kapsul aja sesudah makan. Itu adalah jenis zinc yang aku punya. Ada lagi tapi aku nggak pegang, namanya zinc carnosine. Zinc carnosine adalah zinc yang dikhususkan untuk kondisi pencernaan. Entah itu kakak mengalami GERD, entah itu kakak mengalami gastritis, radang usus, IBD, IBS, segalanya itu kakak membutuhkan zinc carnosine. Kalau zinc ini 1 kapsul sudah makan untuk sistem imunitas. Zinc picolinat untuk menjaga sistem imunitas kakak. Di dalam zinc selenium copper ini isinya zinc picolinat. Untuk alergi, zinc quercetin 1 hari 3 kali 1 sudah makan. And then zinc glycinate untuk kakak-kakak cowok-cowok di sini yang ada masalah sama produksi spermanya, testosteronnya, prostatnya, cowok-cowok pakainya zinc glycinate ya kak. Kakak, aku mengadakan aku ada punya paket imunitas. Paket imunitas itu untuk kakak-kakak yang sehat walafiat, menjaga sistem imunitasnya. Terdiri dari vitamin D3, K2, kemudian magnesium dan zinc. Untuk saat ini aku mengadakan paket imunitas. Itu buat imunitas kakak ya, bukan kakak yang ada RA, buat kakak yang ada diabetes, itu bukan. Itu untuk yang sistem imunitas. Paketnya dikonsumsi selama 1 bulan, itu silakan untuk dipertimbangkan. Kemudian untuk probiotik, aku punya dari Future Naturbell. Cara konsumsi probiotiknya bagaimana? 1 kapsul segera setelah makan. Kak, definisi segera setelah makan tuh gini kak. Kakak habis makan pertama kali di hari itu. Kalau kakak makan jam 8 pagi, nah minumlah si probiotik jam 8 pagi. Kalau kakak makan pertama kali jam 1 siang, makanlah probiotik di jam 1 siang. Kalau aku kan puasanya kan jamnya kan jam 3 atau jam 4 sore. Aku makannya jam segitu. Jadi makan pertama kali di hari itu. 1 kapsul. Segera setelah makan, kakak terakhir makan, taruh sendok kakak, jangan minum air putih dulu, jangan main TikTok dulu, jangan ngobrol dulu. Langsung kakak konsumsi probiotiknya, langsung minum air putih itu segera setelah makan. 1 kapsul lagi sebelum tidur. Gitu kakak ya untuk cara konsumsi probiotik. Itu menurut aku itu yang oke. Kalau sebelum makan itu kurang oke karena khawatirnya dia kena sama produksi asam lambung kita. Jadi lebih oke kita panjangkan makanan, produksi asam lambungnya ada makanan baru masuk probiotik. Itu menurut aku kakak ya, dan menurut pemahaman functional medicine yang lain. Vitamin D3, K2, magnesium boleh dikonsumsi seumur hidup kakak. Kalau probiotik sebenarnya itu boleh, tapi aku paham probiotik itu bukan suplemen yang murah. Jadi kalau kakak ada masalah sistem pencernaan atau kakak ada masalah gangguan apapun, jantung pun itu juga membutuhkan probiotik. Jadi itu punten mohon izin, aku ada dokter yang bilang jantung ngapain konsumsi probiotik, nggak ada hubungannya. Itu nggak ya kakak, ada hubungannya. Mereka ada hubungannya kakak, walaupun secara indirect. Tapi probiotik itu juga mempengaruhi sistem kesehatan jantung kita. Jadi apapun kondisi kakak sakit apapun di sini kecuali SIBO itu nggak bisa konsumsi probiotik. Tanda-tanda SIBO adalah kakak merasa kembung, begah setelah konsumsi probiotik, dan setelah kakak konsumsi probiotik kakak makin parah keluhan perutnya. Itu SIBO adalah perluasan dari GERD. Jangan konsumsi probiotik dulu.
Selain SIBO, kakak silahkan konsumsi probiotik. Apapun penyakit kakak, konsumsilah probiotik kakak. Begitu. Dok, saya GERD hiatal hernia stage 1, udah 5 tahun minum obat apa nggak ada perubahan. Kak, kakak harus pastikan kakak bener-bener murni GERD dan hiatal hernia tanpa ada kontribusi gastritis sama sekali. Itu yang harus kakak lakukan. Kalau kakak yakin, seyakin-yakinnya tidak ada nyeri ulu hati, perut perih, hanya hiatal hernia dan GERD saja, kakak silahkan mempertimbangkan betain HCl 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore, probiotik 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur, enzim 1 kapsul sesudah makan siang, vitamin D3 10.000 IU minimal, magnesium minimal di 500 mg. Itu yang wajib dulu. Kak, untuk pengobatan hiatal hernia itu artinya itu lambung kakak itu ngelewatin diafragma kakak terus mendesak ke arah esofagus kakak. Jadi kakak cari bagaimana teknik pemijatan hiatal hernia. Biasanya teman-teman functional medicine yang holistic medicine itu suka tuh ngasih tutorial bagaimana pemijatan hiatal hernia, karena hiatal hernia itu ada gangguan dari letak anatominya, jadi dibantu diurut kakak begini terus digini-giniin, kakak lakuin. Kakak cari tutorialnya ya, aku agak susah kalau praktekin ya, kakak cari, itu membantu dalam hiatal hernia. Begitu kakak ya. Dom, kalau sehat walafiat boleh nggak minum probiotik Reutri? Kakak Luis, ini aku kasih tauin kakak Luis ya. Kak, mau tahu nggak, sekarang itu artis-artis seleb-seleb itu yang udah di luar negeri, yang udah kenal functional medicine, mereka tuh pada konsumsi Lactobacillus reuteri kakak. Kenapa? Karena Lactobacillus reuteri itu bisa membuat kita tampak awet muda. Bener kakak, ada penelitiannya. Cobain lah, Lactobacillus reuteri itu bisa sebagai rangkaian anti-aging. Kalau kakak sehat walafiat, yang selama kakak ada budget, silahkan konsumsi Lactobacillus reuteri, gitu kakak ya. Dok, berapa dosis vitamin D3? 17,3 minimal 20.000 IU, kemudian magnesium sama zinc. Kakak, aku udahan. Dok, ulangi vitamin lemak di hati cepet kali. Kakak Susi, maafin ya, aku tuh kalau ngomong memang cepet banget. Kakak Susi, nanti biar kita sama-sama enak tidurnya kakak ya, aku jawab pertanyaan kakak, kakak juga terjawab juga. Yang pertama, vitamin D3K2 minimal 10.000 IU. Magnesium, kakak berat badannya berapa? Kalau kakak dikurang dari 60 kilo, pakainya brand Solaray. Kalau kakak lebih dari 60 kilo, pakainya si magnesium maximum strength. Oke, kakak Susi udah. Kemudian probiotik wajib. Probiotik 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Terus BioLive 1 hari 3 kali, 1 kapsul sudah makan pagi, siang, dan sore. Kemudian kakak Susi, kakak lihat nih, punten mohon izin, kakak obesitas nggak? Kalau misalnya kakak obesitas, tambahin cuka apel. Selama kakak nggak ada gastritis, tambahin cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Kalau saya nggak ada obesitas dom, saya minum cuka apel juga minum. Kalau ada obesitas, jadinya hukumnya wajib. Kalau misal tidak ada obesitas, semi wajib, tapi tetap minum lebih baik. Selama kakak tidak ada gastritis, konsumsi betain HCl itu sangat membantu dalam kondisi fatty liver. Fatty liver itu artinya terjadi banyak lemak di hati kakak. Banyak banget pasien-pasien yang berpikiran, dom saya itu nggak pernah makan daging loh, tapi kok kenapa saya fatty liver? Gak ada hubungannya fatty liver sama konsumsi daging, apalagi kalau misalnya kakak konsumsi dagingnya itu bener, bukan daging steak yang banyak minyaknya, bukan daging yang banyak MSG-nya gitu. Gak ada kak, fatty liver itu karena kebanyakan konsumsi karbo, kemudian fruktosa dan sukrosa. Fruktosa itu jalur metabolismenya itu di hati. Selama kakak makin banyak konsumsi fruktosa, semakin berat hati kakak, semakin lemak banyak di hati kakak. Fruktosa itu berada di mana anak-anak? Berada di makanan minuman kemasan. Jadi kalau sehari-hari kakak suka terpajan sama makanan kemasan, minuman kemasan, itu pasti mengandung fruktosa, hentikan. Buah itu banyak mengandung fruktosa. Jadi kakak segera mempertimbangkan untuk berhenti makan makan buah yang tinggi kalori, misalnya kayak mangga gitu ya kak, itu kan tinggi kalori kan kak. Makan indeks glikemiknya rendah. Kakak mau madu itu fruktosa dan glukosa. Silahkan konsumsi madu dengan catatan manuka honey ya kak. Memang harganya mahal, tapi fruktosanya itu rendah sekali gitu. Jadi kalau kakak nggak yakin madunya yang manuka honey atau madu-madu yang punten mohon izin ada gulanya, mendingan jangan dulu gitu ya kakak. Olahragalah dan berpuasa. Nggak bisa kakak, kalau fatty liver mah harus diet, harus olahraga sama puasa. Nggak bisa kalau walaupun kakak minum suplemen aku banyak banget, tapi kalau kakak nggak itu nggak maksimal. Silakan dipertimbangkan kakak Susi, udah dituliskan ya. Dok, mau konsultasi sama dokter gimana caranya? Kakak Juliano, kakak sebenarnya aku membuka jadwal konsultasi, cuman mohon izin kakak ya, aku berterima kasih banget sama apresiasi teman-teman. Setiap aku live pasti ada yang daftar konsultasi. Saat ini konsultasi aku tuh available di bulan Mei kakak. Aku juga nggak tahu kenapa jadi banyak yang mau konsultasi sama aku, tapi adanya di available di bulan Mei. Kalau kakak saat ini kondisinya gawat darurat, silakan mencari alternatif dokter functional medicine yang lain. Tapi kalau kakak berkenan menunggu, silahkan. Tapi mohon izin kalau lama kakak ya gitu. Baik kakak, udahan dulu ya, kita tidur dulu, udah jam 22.40 kakak.